Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Miss Firda and welcome back to Okay guys, in this video we are going to learn about measure words. Jadi di video ini kita akan belajar tentang kata ukur dalam bahasa Inggris. Before we start, let's have a look at what we studied last week. Sebelum kita mulai, yuk kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. We use better than when we want to say something that we like more. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang mengungkapkan sesuatu yang lebih kita sukai dengan menggunakan better than. Look at the example. Untuk lebih mengingatnya, coba kita lihat contohnya berikut ini. Oke, jadi di sini ada anak perempuan dan juga ada gambar dua makanan. Kira-kira manakah yang lebih disukai oleh anak perempuan ini? I like pizza better than a sandwich. Nah, jadi dari kalimat ini dapat kita ketahui bahwa anak perempuan ini lebih suka pizza daripada sandwich. Oke, sekarang kita akan belajar tentang measure words atau kata ukur. Measure words are words which are used to know the amount of nouns. It can be food or drinks. Nah, jadi measure words merupakan kata yang digunakan untuk mengetahui jumlah dari suatu benda. Biasanya digunakan untuk mengetahui banyaknya suatu makanan atau minuman. Measure words are common with uncountable nouns. Jadi measure words biasanya digunakan dengan benda-benda yang tidak bisa dihitung. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang measure words, kita belajar dulu tentang uncountable nouns. Measure words are usually used with uncountable nouns. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa measure words biasanya digunakan dengan benda-benda yang tidak dapat dihitung. Nah, benda-benda seperti apakah itu? Uncountable nouns are nouns which we cannot count. It can be because those nouns are too small. Nah, jadi uncountable nouns adalah benda-benda yang tidak dapat kita hitung dikarenakan ukurannya yang sangat kecil. Here are some examples of uncountable nouns. Coba perhatikan beberapa contoh dari uncountable nouns. Honey, water, and rice. Nah, jadi di sini adalah beberapa contoh dari uncountable nouns atau benda-benda yang tidak dapat kita hitung. Yang pertama ada madu, lalu ada air, dan juga ada nasi atau beras, ya. Nah, di sini mengapa benda-benda ini termasuk benda yang tidak dapat dihitung? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa benda-benda ini termasuk benda yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya satu demi satu. Oke, setelah kita mengetahui tentang uncountable nouns, sekarang kita akan melihat beberapa contoh dari measure words. Kita lihat contoh yang pertama. Oke, jadi di gambar yang pertama ini ada semangkuk nasi.
Nah, bagaimanakah measure words-nya? A bowl of rice. Nah, jadi karena nasinya ada di dalam mangkok, so we say a bowl of rice. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, di sini ada gambar sebatang coklat. So we can say a bar of chocolate. Oke, contoh selanjutnya. Nah, di sini ada setoples selai strawberry. So we can say a jar of strawberry jam. Nah, jadi maksudnya adalah setoples selai strawberry. Oke, kita lihat contoh yang terakhir. Oke, di sini ada secangkir teh. Kita lihat measure words-nya. A cup of tea, yang berarti adalah secangkir teh. Oke, jika kita perhatikan 4 contoh ini, bentuk dari measure words adalah menggunakan kemudian tempatnya, tempat di mana makanan itu berada, ya, bla 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 of. Ya, jadi misalnya yang pertama adalah nasi yang ada di dalam mangkok. Nah, berarti semangkok nasi. So we say a bowl of, ya. Nah, kemudian di contoh selanjutnya itu adalah bentuknya, ya. Jadi coklatnya itu dalam bentuk batang. Nah, maka kita bisa bilang a bar of, ya. Oke, lalu kemudian adalah selai stroberi. Nah, selai stroberinya itu diletakkan di mana? Di dalam toples. Nah, maka kita bisa bilang a jar of strawberry jam. Begitu juga dengan tea, ya, teh ini, tehnya ada di dalam cangkir. So we can say a cup of tea. Okay, now let's look at more examples of measure words. Sekarang coba kita perhatikan beberapa contoh yang lain dari measure words. Oke, yang pertama ada milkshake yang ditaruh di dalam gelas. So we can say a glass of milkshake. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, di sini ada 2 gelas milkshake. Nah, bagaimana ungkapan measure words-nya? Oke, karena gelasnya ada 2, maka kita tidak menggunakan lagi, tetapi gunakanlah sesuai dengan jumlah yang ada, jumlah gelasnya. Karena di sini ada 2 gelas, so we say 2 glasses of milkshake. 2 gelas milkshake, seperti itu. Oke, next example, kita lihat contoh selanjutnya. Oke, jadi di sini ada sebotol cola, so we say a bottle of cola. Nah, kita perhatikan contoh yang terakhir. Nah, di sini ada 3 botol cola. Nah, maka kita lihat contohnya 3 bottles of cola. Nah, karena di sini ada 3 botol cola, maka kita mengungkapkannya sesuai dengan jumlah botolnya. Karena jumlah botolnya ada 3, maka kita mengungkapkannya dengan cara seperti ini, 3 bottles of cola. Jadi bukan a bottle lagi, tetapi 3 bottles. Begitu juga dengan contoh yang lain. Jadi sesuaikan dengan berapa banyak jumlah gelas atau jumlah botol atau jumlah cangkirnya atau jumlah piring, seperti itu. Okay guys, so today we have learned about measure words. Jadi di video kali ini kita sudah belajar mengenal measure words atau kata ukur dalam bahasa Inggris. Nah, measure words ini digunakan dengan uncountable nouns atau benda yang tidak dapat dihitung. Nah, benda yang tidak dapat dihitung itu adalah benda-benda yang jumlahnya sangat banyak dan juga bentuknya sangat kecil sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk menghitungnya. For example, tadi kita punya honey and then water and
rice ya. Jadi itu adalah beberapa contohnya saja. Ada contoh yang lain misalnya sugar ya, kemudian milk, and then coffee and salt dan lain-lain. Lalu untuk measure words-nya itu kita menggunakannya sesuai dengan di manakah benda tersebut diletakkan. Jadi misalnya ada air yang ada di dalam gelas. So we say a glass of water. Lalu kemudian misalnya ada lagi kopi yang ada di dalam cangkir. So we say a cup of coffee. Okay, so that's all the video for today. I hope it will be useful for you to study English. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.